Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di Mudarasah Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menggunakan kitab Mudarasah Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita sampai di peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Syekh rahimahullah mengatakan, pada tahun kedua, Abdullah bin Zaid bin Abi Rabih bermimpi tentang azan. Tahun 1, sholat 5 waktu disempurnakan menjadi 4 rakaat kecuali sedang melakukan perjalanan safar. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih beliau bermimpi tentang azan. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya supaya mengajarkan azan tadi kepada Bilal bin Rabah, seorang muhajirin, mantan budak dari Umayyah bin Khalaf. Karena Bilal ini suaranya lantang, akhirnya Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih untuk mengajarkan kepada Bilal bin Rabah. Pada tahun ini, pada tahun kedua ya, ditetapkan kewajiban puasa Ramadan. Kewajiban puasa Asyura dinasakh, dihapuskan. Akan tetapi hukumnya berubah menjadi disunnahkan saja. Di tahun kedua disyariatkannya puasa Ramadan. Pada tahun pertama tidak disebutkan oleh penulis, kewajibannya adalah berpuasa Asyura. Berpuasa Asyura tanggal
berpuasa Asyura, kemudian dinasakh dan diganti hukumnya menjadi sunnah. Maka diwajibkannya puasa Ramadan. Karena ketika Rasulullah SAW tiba kota Madinah, Rasulullah melihat, menyaksikan orang-orang Yahudi, mereka berpuasa Asyura pada tanggal 9 Muharram. Rasulullah kan tiba Rabiul Awal. Nah, tahun depannya, sebelum memasuki tahun kedua Hijriah, kan kita ngitungnya tahun 2 Hijriah itu mulai Rabiul Awal. Begitu. Karena Rasulullah tibanya di kota Madinah ketika Rabiul Awal, bukan? Jadi Rabiul Awal ke Rabiul Awal setelahnya itu dianggap 1 tahun. Kalau Rabiul Awal sampai Muharram, ya itu belum 1 tahun gitu. Tapi sekarang kan mulai Rabiul Awal dari Muharram, biar lebih mudah. Ini ibarat kata Rasulullah kan tiba di bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dari Rabiul Awal. Rasulullah tiba Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, setelah beberapa bulan nih ceritanya, ibarat kata, beberapa bulan Rasulullah tinggal di kota Madinah. Setelah itu beliau jalan-jalan begitu, ketemu orang Yahudi. Kenapa? Ya, mereka berpuasa karena di tanggal 9 Muharram itu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nah, setelah itu Rasulullah diwajibkan berpuasa dan kaum muslimin semuanya berpuasa. Paham? Nah, di tahun kedua, kan tadi Muharram tuh, Muharram. Habis Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, start lagi, masuk tahun kedua Hijriah. Dari situ, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan Ramadan tahun kedua inilah diwajibkannya puasa Ramadan sebagai pengganti dari kewajiban puasa Asyura yang dihapuskan. Dan hukumnya berubah, yang tadi awalnya puasa Asyura wajib dijadikan sunnah. Dan diberikan pahala oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menjanjikan pahala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Itu puasa Asyura. Kalau puasa Arafah baru 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang berlalu, dan 1 tahun yang akan datang. Nah, dan puasa Asyura ini awalnya tanggal 9, kemudian tanggal 10, kemudian tanggal 8. Nah, afwan, puasa Asyura tanggal 10, la ilaha illallah. Jadi tadi kita tanggal 9, tanggal 10. Karena biasanya tanggal 9 udah puasa. Kan? Puasa Asyura tanggal 10. Jadi Rasulullah SAW waktu itu ketemu sama orang-orang Yahudi, mereka lagi puasa tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram gitu. Dan tingkatan puasa Asyura, kalau antum bisa tanggal 9 puasa, 10 puasa, 11 puasa. Nah. Kalau nggak bisa tiga-tiganya ya 9 sampai 10. Kalau nggak bisa ya 10 saja. Dan itu hukumnya sunnah. Di tahun ini juga, tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW menikahkan Ali dan Fatimah. Ali dan Fatimah dinikahkan. Ali, Fatimah ini belum pernah nikah sama sekali ya, karena Fatimah ini putri Nabi terakhir, paling kecil. Kalau Zainab, putri Nabi terbesar, nikah sama Abul As bin Rabi'. Kemudian Ruqayyah, putri kedua terbesar Nabi, adiknya Zainab, sebelumnya menikah dengan putranya Abu Lahab, namanya Utbah, meninggal. Dan akhirnya dicerai sama Utbah. Kemudian Ruqayyah menikah dengan Utsman sampai meninggal dunia.
Kemudian putri ketiga Rasulullah SAW bernama Ummu Kulsum. Itu dicerai sama Utaibah. Utaibah ini yang didoakan Nabi dimakan singa. Kemudian setelah itu baru dinikahi Utsman bin Affan setelah Ruqayyah meninggal dunia. Terakhir baru Fatimah. Nah, Zainab meninggal di tahun 8 Hijriah. Ruqayyah meninggal di tahun 2 Hijriah. Ummu Kulsum meninggal di tahun 9 Hijriah. Fatimah meninggal di tahun 11 Hijriah. Setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib tentunya mengetahui sifat karakternya Fatimah ya. Dan di sini rumahnya Fatimah. Sebelah utaranya rumah Aisyah. Dibuatkan rumah di situ. Di tahun ini, maksudnya tahun 2 Hijriah ya, ada pemindahan kiblat dan Baitul Maqdis di Ka'bah. Di tahun kedua, dipindahkan kiblat dari arah utara menuju selatan. Dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Sebelumnya Rasulullah SAW ketika sholat di Mekah, kan Rasulullah kan diwahyukan Isra Mi'raj itu ya mungkin sekitar tahun kedua. Nah, tahun 10 afwan. Tahun 10 kenabian Isra Mi'raj atau kurang lebih segitu. Kemudian Rasulullah sholat di Ka'bah. Beliau kalau sholat di Ka'bah itu menjadikan antara Baitul Maqdis dengan beliau adalah Ka'bah. Jadi Rasulullah sholat di sebelah selatannya Ka'bah, kemudian baru habis itu dihalangi sama kiblat Ka'bah, baru habis itu Baitul Maqdis. Dan untuk berapa lamanya Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis, ya perselisihan. Karena para ulama berselisih kapan mulai Isra Mi'raj gitu. Karena ada yang mengatakan Isra Mi'raj tahun 10, ada yang mengatakan ini itu. Nah, sebelum pemindahan kiblat ini tentunya akan ada pensyariatan salat Idul Fitri, ya kan? Kemudian juga ada pensyariatan zakat fitrah di tahun kedua, tapi tidak disebutkan oleh penulis. Tidak tahu nanti apakah akan disebutkan oleh penulis apa tidak. Nah, yang jelas sebagian ulama mengatakan bahwasanya Idul Fitri kemudian zakat fitrah itu di tahun ke-2 kenabian 2 Hijriah. Nah, kemudian Syekh rahimahullah beliau mengkhususkan pembahasan berkaitan tentang pemindahan kiblat. Ketika tiba di Madinah, ya udah bangun Masjid Nabawi, kiblat beliau menghadap ke Baitul Maqdis arah utaranya, ya arah utara Madinah. Kan Palestina kan utaranya Madinah. Menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis di Madinah loh ya, ingat. Di Madinah, bukan total keseluruhan. Jadi selama tinggal di Madinah, Rasulullah sholat ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Berarti berapa? 1 tahun 4 bulan ya. Ya kan? 1 tahun 4 bulan. 16 bulan. Nah, 16 bulan, 1 tahun 4 bulan. Kita hitung di bulan apa? Rasulullah tiba di Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Jumadil Tsaniyah. Intinya 16 bulan baru setelah itu pemindahan kiblat.
Tapi kalau total Rasulullah SAW sholat menghadap kiblat ya semenjak di Mekah. Yang merupakan kiblat orang-orang Yahudi. Nah, gabungan gitu ya, orang Yahudi juga menghadap kiblat Masjidil Aqsa, ya orang Muslim juga sama. Nabi Muhammad SAW sangat ingin memindahkan arah kiblat tersebut ke Ka'bah. Beliau pernah mengatakan hal itu kepada Jibril. Jadi Rasulullah SAW ini setelah meninggalkan Ka'bah, sudah nanti Rasulullah SAW nggak ketemu Ka'bah itu sampai tahun ke-7. Beliau umrah, baru ketemu Ka'bah. Di 7 tahun beliau tidak melihat rumah beliau, ya, tidak melihat perkampungan beliau. 7 tahun lamanya. Ya. Kalau antum menuntut ilmu jauh dari keluarga sampai bertahun-tahun, ya bersabar. Ya, bersabar, tidak bisa bertemu dengan orang tua, tidak bisa bertemu dengan teman-teman di kampung. Nah, Rasulullah SAW 7 tahun tidak bisa berkunjung ke Ka'bah atau ke Mekah. Akhirnya Rasulullah pun mengutarakan kepada malaikat Jibril, aku kangen sama Mekah, aku kepingin kiblatnya dipindah ke Mekah. Itu bahasanya seperti itu kurang lebih. Maka Jibril pun menjawab, aku hanyalah hamba. Hai Muhammad, aku adalah hamba. Maka mohon dan berdoa dan memohonlah kepada Rabb-Mu. Jibril kan hanya hamba dan menyampaikan wahyu. Beliau pun sering menghadapkan wajahnya ke langit, mengharap hal itu agar dikabulkan oleh Allah. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat berikut ini kepada beliau. Surat Al-Baqarah yang sangat masyhur, ayat 114. Sungguh kami Allah sering melihat mukamu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan wajahmu atau kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dari situlah apa? Salatnya sudah tidak lagi di Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis, tapi mana? Ke Ka'bah. Dari utara muter ke selatan, begitu. Dan Ka'bah ini dibangun jauh lebih dahulu daripada Baitul Maqdis. Ka'bah dibangun Nabi Ibrahim. 40 tahun setelahnya baru Baitul Maqdis dibangun. Oleh siapa? Cucu Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Yakub. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pemindahan arah kiblat ini mengandung hikmah besar sekaligus ujian bagi manusia, baik muslim maupun kafir. Ujian pemindahan kiblat ini untuk siapa? Muslim dan kafir. Orang Yahudi pun sampai mengatakan, apa sih yang memalingkan Muhammad dari kiblat Palestina? Nah, menyikapi pemindahan kiblat tersebut, kaum muslimin berkata, kami beriman kepadanya semuanya itu dari sisi Rabb kami. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk oleh Allah. Hal itu tidak menjadi keberatan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman ya biasa mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Adapun orang-orang musyrik, termasuk orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, sebagaimana Muhammad telah kembali kepada kiblat kita, tak lama lagi ia pasti kembali kepada agama kita. Jadi orang-orang musyrik ini mengatakan seperti itu. Orang-orang Yahudi mengatakan, apa yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dulu mereka telah berkiblat kepadanya? Karena mereka mengakui, ibarat kata, wah Muhammad nih ngikutin kita nih gitu.
ada kesamaan nih. Tapi setelah dicek-cek udah ada kesamaan sama sekali. Mereka pun bertanya-tanya, orang-orang bodoh mereka semuanya, orang Yahudi. Adapun orang-orang munafik berkata, sebenarnya orang munafik ini belum muncul ya ikhwah. Orang-orang munafik nanti munculnya lebih jelas lagi munculnya itu nanti. Tapi udah ada gitu ya. Jadi ketika Nabi SAW sudah masuk kota Madinah, udah ada orang-orang yang masuk Islam. Dan orang munafik ini berbagai kalangan. Ada orang munafik dari kalangan orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj. Ada juga orang munafik dari kalangan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi masuk Islam, orang Ansar juga masuk Islam, atau suku Aus Khazraj sebagian masuk Islam, tapi mereka munafik begitu. Menampakkan Islam tapi ingin menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Adapun orang-orang munafik berkata, jika kiblat yang pertama benar, berarti ia telah meninggalkan kiblat yang benar. Syubhat kan ini. Adapun jika yang benar itu adalah kiblat kedua, berarti dulu ia berada di atas kebatilan. Lihat. Mereka berpikir dengan logika akal mereka. Kalau Muhammad ini, jadi mereka mengukur. Sebenarnya kata orang munafik, Baitul Maqdis itu benar apa salah sih? Kalau Baitul Maqdis benar, kenapa Muhammad meninggalkan kebenaran? Kalau Baitul Maqdis itu salah, batil, berarti Muhammad dulu ikutin kebatilan dong. Hal itu kesebar, gitu loh. Akhirnya tidak sedikit dari kalangan orang-orang bodoh juga ngikutin akhirnya. Makanya banyak diantaranya yang masuk kelompok munafik ya kayak gitu banyak lumayan. Makanya nanti kita akan saksikan ketika di perang Tabuk banyak orang-orang munafik. 30 orang dari kalangan kaum muslimin pasukannya, tapi terdiri kebanyakan dari orang-orang munafik. Munafiknya itu mereka ya kayak membuat onar, kemudian membuat syubhat-syubhat, melontarkan pemikiran-pemikiran untuk bisa mereka ragu-ragu terhadap apa yang disampaikan Nabi SAW. Nah, karena perubahan arah kiblat merupakan peristiwa besar, maka sebelum ayat-ayat tentang pemindahan arah kiblat, Allah memberikan penjelasan tentang adanya nasakh dan kekuasaan Allah untuk melakukan itu. Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan hukum yang lebih baik dari hukum yang dimansuh atau yang serupa dengannya. Kemudian Allah mengakhiri penjelasan ini dengan celaan terhadap siapa yang membangkang kepada Rasulnya, tidak patuh kepada beliau. Kemudian sesudah itu Allah menyebutkan penyelisihan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, serta pernyataan yang satu terhadap yang lain, bahwa mereka itu tidaklah memiliki suatu pegangan. Kemudian Allah juga menyebutkan kesyirikan yang mereka lakukan dengan ucapan Allah memiliki anak. Jadi Syekh Muhammad bin Wahab ingin memberitahukan, kalau antum membuka ayat sebelum juz 2, ini kan pemindahan kiblat ini kan juz 2 ya, surat Al-Baqarah. Kalau antum perhatikan sebelum Allah berbicara tentang itu, Allah berbicara tentang nasakh mansuh. Nasakh mansuh itu apa sih? Penghapusan hukum. Pemindahan kayak tadi. Awalnya di mana? Di Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian dipindah. Itu namanya nasakh dalam ilmu usul fikih. Dirubah begitu. Kalau kita mau merenungi ayat-ayat sebelumnya, kita akan mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semuanya kan terkehendak Allah dong. Nah,
Kalau Allah menghendaki ya sudah, kita tinggal taati saja. Allah dan Rasulnya kita taati. Allah mengabarkan kepada Rasulnya bahwa Ahlul Kitab tidak akan senang kepada beliau. Ini membahas tentang surah Al-Baqarah. Kecuali beliau mengikuti kiblat mereka. Kemudian Allah menceritakan kisah Ibrahim. Sebagaimana ia membangun Baitullah dengan dibantunya anaknya, yaitu Ismail. Allah menjadikan Ibrahim sebagai pemimpin bagi manusia, serta tidak ada yang membenci milah Ibrahim kecuali orang-orang yang bodoh, memperbodoh dirinya sendiri. Seharusnya orang-orang Yahudi itu mereka paham gitu loh. Ka'bah itu kan yang bangun Nabi Ibrahim, kakeknya Nabi Yakub. Sedangkan Baitul Maqdis itu kan yang bangun kakeknya orang Yahudi, Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim gitu loh. Lagi pula kalau orang-orang Yahudi mau berpikir Masjidil Aqsa itu berkali-kali menjadi korban rebutan ini, rebutan orang Romawi, rebutan orang itu. Nah, datang Nabi Muhammad SAW untuk apa? Merubah kiblat dan mengajak orang-orang Yahudi masuk Islam, tapi ya, cuekin sama mereka orang Yahudi. Kemudian Allah memerintahkan hambanya agar mengikuti Nabi Ibrahim serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW serta kepada apa yang diturunkan kepada mereka dan kepada seluruh nabi. Allah memberitahukan bahwa Allah adalah pemberi petunjuk. Allah yang memberi petunjuk. Siapa yang dia kehendakinya jalan yang lurus. Dialah yang memberi petunjuk mereka kepada kiblat ini yang merupakan kiblat yang paling pertengahan dan utama. Sedangkan mereka merupakan umat yang paling pertengahan dan utama, yaitu para sahabat ya. Sebagaimana Allah telah memilihkan Rasulnya kitab yang paling utama. Intinya adalah Allah itu memberikan umat Nabi Muhammad SAW itu adalah kemuliaan. Apapun yang Allah perintahkan pasti itu kemuliaan. Makanya orang beriman yang betul-betul seperti Muhajirin dan Ansor, yang mereka langsung beriman, sholatnya langsung pindah, langsung dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Allah mengabarkan bahwa dia melakukan hal itu agar tidak ada lagi alasan bagi manusia kecuali orang-orang yang zalim, karena orang-orang zalim itu akan membantah mereka dengan alasan-alasan batil dan lemah yang tidak sepatutnya para rasul ditolak dengan alasan-alasan seperti itu, serta agar dia menyempurnakan nikmatnya atas mereka dan memberi mereka petunjuk. Kemudian Allah menyebutkan nikmat yang dikaruniakannya kepada mereka dengan diutusnya Rasul terakhir dan diturunkannya kitab suci. Allah juga memerintahkan kepada mereka berzikir dan bersyukur padanya. Jadi kayak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengulas surat beberapa ayat sebelum pemindahan kiblat dan ayat setelahnya. Anda bisa cek sendiri nanti selebihnya. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Pembahasan berikutnya berkaitan tentang peneguhan hati atas kaum muslimin. Setelah Rasulullah SAW tinggal di Madinah, Allah menguatkan Rasulnya dengan pertolongannya dan dengan kaum muslimin, memperkuatkan hati kaum mukminin setelah sebelumnya mempertautkan hati kaum muslimin setelah sebelumnya bermusuhan dan pembela-pembela Allah melindungi beliau dari bangsa manapun. Suku Aus dan Khazraj mereka bermusuhan lebih dari 100 tahun atau 120 tahun mereka bermusuhan. Padahal mereka satu suku dari Yaman, Aus dan Khazraj. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai perantara untuk
menyatukan hati orang-orang Aus dan Khazraj. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Allah menjadikan kaum muslimin ini bersatu padu. Kemudian bisa melindungi Nabi SAW. Sejak itu orang-orang Yahudi dan Arab beramai-ramai menyerang mereka serta bersiap-siap melancarkan permusuhan dan peperangan. Intinya, ketika kaum muslimin ini bersatu padu dan jumlah mereka semakin banyak, padahal sebelumnya orang Yahudi itu mereka berharap banget biar orang Yahudi ini mengusir orang-orang Aus dan Khazraj. Jadi kota Madinah itu awal mulanya yang mendudukinya adalah orang Aus dan Khazraj, orang Yaman, orang Arab. Kemudian datang Yahudi, kemudian Yahudi ini kepengen menghancurkan orang Aus dan Khazraj. Gitu. Ibarat kata pendatang kok malah kepengen ngusir penduduk asli, begitu kan. Makanya orang Yahudi sering sekali mengatakan pada orang-orang Ansar, orang Aus Khazraj, tunggu saja kalau nabi kami, nabi terakhir muncul, kami akan memerangi kalian sebagaimana peperangan kaum Ad. Ayo kalau mau ini. Itu kata orang-orang Yahudi. Nah, ketika melihat kaum muslimin kok mereka bersatu padu, Aus Khazraj bersatu padu dengan Muhammad, ya akhirnya mereka pun iri, dengki, dan itulah yang menjadi penyebab apa? Kepengennya menghancurkan kaum muslimin dan para sahabat. Ditambah lagi dakwah Nabi ya, dan Nabi kan mendakwai dan mengatakan sembahan-sembahan selain Allah batil. Kemudian Syekh mengatakan, sedangkan Allah memerintahkan Rasul-Nya dan orang-orang beriman supaya menahan diri dan memaafkan. Sampai kelak mereka memiliki kekuatan yang tangguh. Ketika itulah Allah izinkan berperang, tetapi peperangan belum ditetapkan sebagai kewajiban bagi mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 39, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Ini merupakan ayat yang pertama kali turun mengenai peperangan. Jadi perintah berperang itu ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan dalam berperang. Di antara ini ayat pertama dalam surat Al-Hajj ayat 39 diperintahkan kaum muslimin untuk berperang jika mereka diperangi. Kemudian Allah mewajibkan mereka memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau ini mau membahas peperangan, makanya membahas berkaitan tentang ayat-ayat berperang dulu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Kemudian Allah mewajibkan mereka untuk memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan. Jadi tahapan berperang, satu, Rasulullah tidak boleh membalas sama sekali, nggak boleh ngangkat pedang. Ini terjadi di kota Mekah. Pokoknya cuma memaafkan aja. Tahapan pertama. Tahapan kedua, Rasulullah diizinkan untuk berperang. Kemudian ketiga, jadi diizinkan nih boleh mau perang, enggak, silahkan. Ketiga, Rasulullah diperintahkan berperang untuk orang-orang yang memerangi beliau.
Yang terakhir, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berperang, walaupun kepada orang yang tidak memerangi sekalipun. Akhirnya Rasulullah nanti apa? Berperang kepada Romawi, ya. Tapi sebelum tahap peperangan ini Rasulullah mengajak dulu masuk Islam. Ayo masuk Islam dulu. Kalau mau masuk Islam. Kalau nggak mau ya sudah. Nanti ada beberapa tahapan dikembalikan pada ilmu fikih. Di sana ada tahapan-tahapan dalam berperang. Kemudian beberapa hal khusus pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membaiat para sahabatnya dalam peperangan agar mereka tidak melarikan diri. Rasulullah membaiat, nggak boleh melarikan diri ya. Kadang-kadang beliau membaiat mereka untuk mati berjihad, menjalankan Islam, berhijrah sebelum Fathu Makkah, atau untuk bertauhid dan senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi berbaiat, mengambil janji ini ya ikhwah. Berbaiat itu maksudnya mengambil janji. Ini macam-macam ya. Rasulullah ini pernah melakukan pembaiatan kepada para sahabatnya untuk beberapa hal. Untuk berjuang berjihad, untuk menjalankan Islam, berhijrah, bertaubat, bertauhid, dan yang lainnya. Beliau pernah membaiat sebagian sahabat untuk tidak meminta apapun kepada orang lain. Tidak boleh meminta. Ketika cemeti salah seorang dari sahabat terjatuh, ia turun dari kendaraan dan mengambil sendiri cemetinya, tanpa meminta tolong kepada orang lain untuk mengambilkannya. Lihat, selama bisa dikerjakan, maka kerjakan sendiri. Para sahabat ketika mereka jatuh cemeti, padahal beliau ini kan naik kuda atau naik onta yang tinggi, mungkin berapa meter dari tanah. Ketika cemetinya jatuh, mereka rela turun. Padahal bahasa Jawanya rekoso. Susahan kita naik kuda, apalagi kalau ontanya dia tidak menderum dulu gitu kan. Atau kudanya tidak ini, jadi susah. Tapi mereka rela. Gak mau minta bantuan pada orang lain. Tapi orang lain harus paham. Jangan sampai sahabatnya meminta begitu. Kalau dia melihat langsung dibantu. Dan Rasulullah menganjurkan untuk saling membantu. Tapi untuk menolong, meminta pertolongan jangan. Jadi begitulah didikan Rasulullah SAW. Beliau juga mengutus beberapa delegasi yang menginformasikan kepada beliau tentang keadaan musuh beliau. Mengirimkan telik sandi, menyebarkan aparat keamanan dan intelijen, sehingga tidak ada sesuatu pun dari keadaan musuh yang tidak beliau ketahui. Jadi Rasulullah SAW mengetahui segala hal, termasuk musuh-musuhnya. Itu jika Allah izinkan ya, bukan maksudnya segala hal perkara gaib. Nah, Rasulullah manusia biasa. Beliau bila berjumpa dengan musuh berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dan sahabat-sahabatnya juga banyak berzikir dan memohon kepada Allah. Beliau sering bermusyawarah dengan para sahabat mengenai persoalan jihad. Beliau berada di bagian belakang rombongan mereka, membantu orang lemah dan kadang memboncengkan orang yang tidak mampu melanjutkan perjalanan. Masya Allah. Membantu orang lemah Rasulullah SAW. Bahkan kadang memboncengkan orang yang tidak mampu melanjutkan perjalanan. Rasulullah itu sering membonceng orang-orang. Bahkan ada pembahasan khusus sahabat-sahabat yang diboncengin Rasulullah SAW. Makanya kalau antum memiliki mobil atau memiliki kendaraan motor dan antum melihat jamaah antum sedang ini, ya diajaklah. Sama seperti Syekh Albani, beliau memiliki mobil, ya sering sekali beliau mengajak
mahasiswa Madinah untuk menaiki mobil beliau. Masya Allah. Syekh Albani rahimahullah. Bila beliau merencanakan satu peperangan, beliau membuat kamuflase. Beliau senantiasa mengatur pasukan dan prajurit tempur dan menetapkan komandan untuk setiap sayap pasukan. Jadi nggak asal-asalan perang, Rasulullah paham betul peperangan. Kadang-kadang terjadi duel di hadapan beliau dengan perintah dari beliau. Bukannya beliau takut, beliau menyuruh, ayo siapa yang duel dulu. Nah, jadi sebelum perang itu diadakan duel dulu 1 lawan 1. Baru kalau sudah mereka udah tahu kekuatan kaum muslimin, mereka masih tetap ngeyel, ya udah perang. Beliau mengenakan perangkat-perangkat peperangan. Kadang-kadang beliau mengenakan 2 baju besi. 2 baju besi. Sebagaimana beliau lakukan pada perang Badar. Beliau mempunyai beberapa detasemen tempur. Nah, bila beliau menang atas satu kaum, beliau tinggal di perkampungan selama 3 hari, kemudian meninggalkannya. Jadi Rasulullah SAW kalau udah menang nih, misalkan perang Khaybar, Rasulullah menang. Rasulullah SAW akan tinggal terlebih dahulu 3 hari. Ya, siapa tahu ada yang mau masuk Islam, kemudian Rasulullah akan mengajari mereka tentang Islam. Nah, apabila ingin melakukan penyerangan, beliau menunggu terlebih dahulu. Bila beliau mendengar suara muadzin, maka beliau tidak jadi menyerang. Tetapi jika tidak mendengar suara muadzin, beliau menyerang. Beliau suka berangkat berpergian pada hari Kamis. Kalau antum mau pergi safar kemanapun, usahakan hari Kamis. Ketika peperangan berkecamuk hebat, para sahabat berlindung di balik beliau, sedangkan beliau dalam posisi terdekat kepada musuh. Berani Rasulullah SAW itu, nggak takut, nggak pecundang. Biasanya kan raja-raja kan di balik musuh-musuhnya, prajuritnya suruh maju, dia paling belakang. Rasulullah enggak, di depan. Imam. Nah, beliau menyukai sikap angkuh dalam peperangan. Pokoknya kalau ada perang harus berani sama orang kafir. Beliau melarang membunuh wanita dan anak-anak. Beliau melarang untuk berpergian dengan membawa Al-Quran di negeri musuh. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, habis ini beliau membahas tentang peperangan ya. Makanya tadi beliau pembahasan khusus, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membahas khusus berkaitan tentang perang-perang Nabi SAW. Biar habis itu beliau membahas tentang peperangan Nabi secara cepat. Tidak perlu bertele-tele menyebutkan ada peperangan Nabi SAW. Ada nggak ya di sini peperangan Nabi SAW? Ini ada perang-perang Nabi, tapi ini nggak semua peperangan.
Jadi habis ini akan dibahas oleh penulis berkaitan tentang utusan Rasulullah SAW. Rasulullah mengutus beberapa sahabatnya untuk berperang. Tapi kita pada pertemuan yang akan datang ya ikhwan. Kemudian nanti juga Rasulullah mengutus paman beliau pertama kali, mengutus paman Hamzah, kemudian Ubaidah bin Al-Harith, kemudian mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas, baru habis itu perang Nabi SAW turun. Ghazwa Abwa atau Waddah, kemudian Buat dan yang lainnya. Sampai perang Badar dan yang lainnya. Nah, Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.